Who are you? I'm your husband. What? Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan membawakan alur cerita film yang berjudul Before I Go to Sleep. Cerita tentang seorang wanita bernama Christine yang ingatannya selalu menghilang ketika ia bangun pagi, dan hal itu terjadi setiap hari kepadanya. Trauma atau kejadian tragis apakah yang sebelumnya ia alami hingga memori ingatannya terhapus di saat ia tertidur? Penasaran? Pokoknya pantengin terus video Neng. Dan jangan lupa channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Christine. Ia baru bangun tidur namun terlihat sangat kebingungan. Lalu ia masuk ke dalam kamar mandi. Di sana ia melihat foto-foto dirinya dan suaminya dengan diberi stiker keterangan di beberapa foto. Keluar dari kamar mandi, Christine bertanya kepada laki-laki yang tidur bersamanya. Laki-laki itu berkata jika ia adalah suaminya yang bernama Ben. Ben menceritakan tentang Christine telah mengalami kecelakaan hingga menyebabkan hilang ingatan, dan Christine tidak akan pernah mengingat apapun setelah ia bangun di pagi hari. Ben memperlihatkan foto-foto pernikahan mereka kepada Christine. Ben meninggalkan Christine sendirian di rumah karena ia harus pergi bekerja. Untuk memudahkan Christine, Ben menulis daftar keperluan sehari-hari Christine di sebuah papan tulis. Setelah Ben pergi meninggalkan rumah, Christine mendapatkan panggilan telepon dari Dr. Nash. Dokter mengatakan ia akan membantu Christine untuk memperbaiki ingatannya. Lalu Dr. Nash menyuruh Christine membuka lemari di kamar tidurnya. Di sana terdapat kotak sepatu dengan kamera di dalamnya. Christine menyalakan kamera tersebut. Ternyata itu adalah rekaman tentang dirinya jika ia mengalami amnesia dan tidak akan mengingat apapun ketika ia bangun tidur. Di dalam video ia terlihat ketakutan dan mengatakan ada seseorang yang menghampirinya, dan video pun berakhir. Di scene berikutnya kita dibawa ke adegan 2 minggu sebelumnya, di mana Christine sudah berada di sebuah mobil bersama Dr. Nash. Dokter mengatakan jika ia selalu menjemput Christine dari rumah dan membawa ke kantornya tanpa sepengetahuan suami Christine. Di kantor, Dr. Nash memberikan sebuah kamera yang bertujuan untuk memungkinkan Christine mengingat sesuatu di hari sebelumnya dengan merekam apa yang ia rasakan setiap harinya. Dr. Nash mengatakan 10 tahun lalu Christine mendapat serangan dan pukulan berulang kali di bagian kepalanya. Namun Christine menyangkal. Ia berkata jika suaminya memberitahu Christine ia mendapat sebuah kecelakaan. Untuk meyakinkan Christine, Dr. Nash menyodorkan salinan laporan medis juga beberapa artikel surat kabar. Christine penasaran siapa yang ingin membunuh dirinya. Dr. Nash mengatakan tidak ada orang yang tahu selain dirinya sendiri. Di malam hari, Christine mulai bercerita dan merekam kejadian di dalam kamera. Ia mendengar Ben datang. Ketika Ben masuk ke kamar, Christine berpura-pura tertidur. Keesokan harinya seperti biasa, Christine bangun dari tempat tidurnya dengan keadaan bingung. Ben melakukan hal yang sama untuk mengingatkan Christine, dan ia berada kembali di dalam mobil bersama Dr. Nash. Mereka menemui salah satu saksi mata saat kejadian. Pria itu mengatakan menemukan Christine dengan keadaan telanjang dan darah yang sangat banyak di sekujur tubuhnya. Di dalam mobil, Dr. Nash berkata, jika pemeriksaan medis menunjukkan telah terjadi hubungan badan yang baru dilakukan, Christine tidak diperkosa. Christine meyakinkan dirinya sudah bersuami dan tidak akan berselingkuh dari suaminya. Setelah bertemu dengan Dr. Nash, ia pulang ke rumah. Christine kembali merekam dirinya dengan apa yang ia rasakan. Lalu Christine bersiap-siap untuk mandi. Ben datang dan mereka pun melakukan pengeboran surabi hangat. Tiba-tiba Christine teringat sebuah kejadian dan membuatnya terkejut. Dalam kejadian itu terlihat Christine dilecehkan oleh seseorang yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Di malam harinya ketika Christine tertidur, ia melihat sebuah lorong hotel. Di sana Christine merangkak dengan penuh perjuangan dan hidungnya berdarah.
Keesokan harinya di dalam ruangan medis, Christine diperlihatkan foto-foto yang berkaitan dengannya. Pikirannya tidak sanggup lagi melihat foto-foto tersebut. Ia pun memencet tombol darurat. Dari sekian banyak foto, ada salah satu foto yang menyebabkan eksitasi saraf Christine berbeda. Christine diberi foto tersebut, memandanginya, dan ia bernama Claire. Di malam hari, Christine berkata ia sedikit mengingat sesuatu tentang Claire. Claire adalah teman baik Christine. Ben mengatakan jika Claire sudah pindah ke Kanada. Christine ingin bertanya lebih dalam tentang Claire, namun Ben tidak mau melanjutkan percakapan. Ia pun pergi meninggalkan Christine. Di dalam rekaman video, Christine mengutarakan perasaannya untuk tidak percaya kepada Ben. Ia memajang foto dirinya dengan Claire di dinding. Ketika di kamar mandi, Ben melihat foto-foto Christine bersama Claire dipajang di sana. Di pagi hari seperti biasa, Christine mendapat telepon dari Dr. Nash. Setelah Ben pergi bekerja, ia melihat semua video yang ia rekam sendiri. Ia tersadar jika foto-fotonya bersama Claire sudah tidak berada di dinding kamar mandi. Christine menemukan foto-fotonya bersama Claire yang Ben ambil dari dinding dan disembunyikan. Christine mengingat kejadian bersama dengan Claire saat dirinya sedang hamil. Christine mencoba mencari foto anaknya, namun ia tidak menemukan satupun. Lalu ia melihat perutnya dan Christine yakin dirinya pernah mengandung. Christine langsung menelpon Ben menanyakan tentang anak laki-lakinya. Ben pulang ke rumah dan mencoba menenangkan Christine. Ben mengatakan jika anak laki-laki mereka sudah meninggal karena meningitis ketika berumur 8 tahun. Ia bernama Adam. Ben memperlihatkan foto-foto Adam ketika masih bayi, lalu Christine pun merekam kembali kejadian yang ia ketahui di hari itu. Christine terbangun dengan kejadian tragis yang pernah ia alami. Ia kembali melihat video-video sebelumnya dan membuat ia menjadi sedih hingga menangis. Lalu ia mencabut semua foto-foto dirinya bersama Ben yang menempel di dinding dan bertemu kembali dengan Dr. Nash. Christine bermimpi tentang kejadian tragisnya kembali. Ia melihat sebuah nama di secari kertas serta wajah seorang pria dengan goresan di wajahnya. Christine kembali pergi dengan Dr. Nash. Mereka pergi ke sebuah tempat yang cukup sunyi. Christine berkata orang yang menyerangnya bernama Mike. Dr. Nash meminta Christine untuk memeluknya. Ketika Dr. Nash akan menciumnya, Christine melihat nama depan Dr. Nash adalah Mike. Christine tersadar, ia berlari sekuat tenaga, sementara Dr. Nash membawa suntikan lalu mengejar Christine. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk dan kejadian itu tidak pernah terjadi. Di hari berikutnya, Dr. Nash mengatakan jika Ben memindahkan Christine dari rumah sakit jiwa ke pusat perawatan masyarakat dewasa. Ternyata temannya Claire sudah berusaha untuk menghubungi Christine. Dr. Nash memberi Christine nomor telepon Claire. Ia melanjutkan jika Ben menceraikan Christine 4 tahun yang lalu. Christine menelpon Claire, namun Claire tidak mengangkat teleponnya sehingga Christine hanya menitip pesan agar bisa bertemu dengan Claire. Christine datang ke tempat kerja Ben dan menanyakan mengapa ia menceraikannya. Dengan emosi, Ben mengatakan jika mereka mempunyai anak laki-laki, namun ia sakit dan meninggal. Lalu Ben memutuskan untuk pergi karena sangat terpukul atas kematian anak mereka. Kemudian Ben memutuskan untuk kembali kepada Christine. Christine merasa Ben sudah berkata jujur, ia pun lalu memeluk Ben. Christine mendapat telepon dari Claire teman baiknya. Lalu mereka janjian bertemu di suatu tempat. Claire sudah datang. Christine terus memandangi wajah Claire. Mereka saling merindukan satu sama lain dan berpelukan dengan hangat. Claire menceritakan tentang Christine yang menjaga Adam dengan baik dan juga mulai bekerja kembali. Karena beban yang berat, Christine dan Ben sering bertengkar. Claire membantu menjaga Adam 2 kali dalam seminggu. Perlahan-lahan Christine berubah lebih baik serta berpenampilan menarik. Ternyata Christine memiliki seseorang selain Ben. Claire mengungkap rahasia besar jika Claire dan Ben pernah bobo bareng dan hanya terjadi sekali. Hal itu dilakukan ketika Christine sedang dalam perawatan karena kecelakaan. Mereka berdua merasa bersalah kepada Christine, sehingga Claire pergi jauh dan menghilang. Namun Claire menegaskan, Christine tidak bisa menyalahkan mereka karena Christine berselingkuh dari Ben lebih dulu. Lalu Claire memberikan surat kepada Christine yang ditulis oleh Ben sebelum mereka berpisah. Christine membaca surat dari Ben. Di dalam surat terlihat Ben sangat mencintai Christine, tapi keadaan tidak dapat menyatukan mereka.
karena setelah Christine mendapat kecelakaan, ia tidak mengenal siapapun dan Christine terlihat lebih bahagia tanpa Ben, sehingga Ben memutuskan untuk pergi dari Christine. Christine mengambil kameranya kembali. Ia sadar bahwa Ben sangat mencintainya. Christine mulai menyadari Ben adalah pria yang baik dan Christine ingin kembali bersamanya. Di malam hari, Christine memperlihatkan rekaman dirinya kepada Ben dan memberitahu Dr. Nesla yang memberikan kamera serta menyuruhnya untuk merekam dengan apa yang ia rasakan. Christine berkata semuanya telah terungkap. Ben adalah orang yang baik. Sekarang Christine sangat mencintai Ben. Namun tanpa diduga Ben malah menampar Christine lalu pergi meninggalkan Christine. Christine menelpon Claire. Claire berkata ia akan menelpon Ben. Claire menelpon Christine kembali. Claire mengatakan jika Ben tinggal sendirian dan sudah tidak menemui Christine selama 4 tahun lamanya. Claire meminta Christine untuk menggambarkan ciri-ciri Ben kepadanya. Claire mengatakan Ben mempunyai bekas luka di sisi kanan wajahnya pada saat mengalami kecelakaan ski. Tiba-tiba Ben datang. Christine langsung berlari ke kamar mandi dan melihat kembali dengan teliti foto Ben yang terpajang di dinding. Christine mengatakan di dalam foto Ben tidak mempunyai bekas luka di wajahnya. Claire bingung dengan siapa Christine tinggal bersama saat ini dan pria yang berada dengan Claire bukanlah Ben yang asli. Setelah mengamati foto secara detail, Christine menyadari bahwa foto yang dipajang adalah foto editan. Claire meminta alamat di mana Christine tinggal. Sayangnya Christine tidak mampu mengingatnya. Claire menyuruh Christine untuk menemukannya dan ia akan menelponnya kembali. Ben sudah berada di sana dan mencoba membuka pintu. Untungnya Christine sudah mengunci pintu sebelumnya. Christine pun keluar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia mencari Ben, tapi Ben tidak berada di sana. Christine berhasil menuju keluar. Tanpa diduga ia disergap oleh Ben dan diberi obat bius. Keesokan harinya Christine bangun dari tidurnya. Ia kembali diberi informasi seperti hari-hari sebelumnya. Lalu ia mendapat telepon dari Dr. Nash dan melihat video dirinya sendiri. Di dalam video mengatakan Ben adalah pria yang baik. Di sisi lain Christine merasa aneh. Ia melihat bekas pukulan di wajahnya. Ben menelpon Christine. Ia menanyakan kabar Christine. Ternyata handphone Christine sudah diambil oleh Ben dan Claire mencoba menelpon Christine. Di rumah sakit, Dr. Nash mendapat sebuah panggilan. Ben sudah berada di sana karena ialah yang meminta panggilan tersebut. Ben memperkenalkan diri kepada Dr. Nash dan dengan kasar meminta Dr. Nash untuk menjauhi Christine. Di malam hari, Ben membawa Christine ke sebuah hotel untuk merayakan anniversary mereka. Ben ingin Christine mengingat semua kejadian. Ternyata itu adalah tempat yang sama di mana Christine pernah datangi sebelumnya. Christine lalu mengingat sebuah nama yaitu Mike. Dan sekarang Christine menyadari yang berada di hadapannya adalah Mike, bukan Ben. Mike sudah tidak mau berpura-pura kembali menjadi Ben. Ia ingin mengakhiri sandiwaranya sebagai Ben dan ingin menjadi Mike yang sebenarnya serta berpasangan dengan Christine. Scene berpindah ke masa lalu di mana Christine sedang berselingkuh dengan Mike. Mike menyuruh Christine untuk jujur kepada Ben, tapi Christine tidak mau. Mike mengambil telepon untuk menelpon Ben. Christine langsung mematikan telepon dan Mike menghajar Christine dengan telepon tersebut. Sekarang Christine mampu mengingat kejadian tragis yang terjadi kepada dirinya bahwa Mike lah yang telah memukuli dan hampir membunuh Christine. Mike meminta Christine untuk tidak meninggalkannya. Christine memohon kepada Mike agar melepaskan dirinya. Ketika akan membuka pintu, Christine dijedotkan dengan keras. Christine ketakutan, namun Mike masih memohon kepada Christine untuk tetap bersamanya. Mike mengambil kamera, menghapus semua memori yang ada di kamera, lalu menyuruh Christine untuk menciumnya. Mike berkata agar Christine melupakan Ben dan Adam. Christine menyebut nama Adam beberapa kali dan mencoba mengingatnya. Tiba-tiba Christine ditampar dengan keras hingga jatuh ke lantai. Christine tahu jika anaknya masih hidup. Ia dipukul oleh Mike. Christine mencoba melawan Mike, namun tenaganya tidak lebih kuat dari Mike. Lalu Christine mengambil serpihan kaca. Sayangnya kaca tersebut jatuh dari genggamannya. Mike mencekik leher Christine. Christine berhasil mengambil kaca, menancapkan ke tangan Mike dan menyerangnya. Tubuh Christine ditarik oleh Mike.
Christine mengambil setrikaan yang ada di lemari dan memukulkannya ke Mike. Christine berhasil keluar dari kamar. Ia berlari lalu memecahkan sirine darurat hotel. Polisi dan ambulan datang ke tempat kejadian. Christine mendokumentasikan kejadian tragis tentang semua yang telah ia alami hari ini. Keesokan harinya, Dr. Nash datang menemui Christine. Ia memperkenalkan diri kembali kepada Christine dan berkata akan merawatnya selama beberapa minggu. Christine mengalami rusuk yang retak dan gegar otak. Claire, sahabat Christine, akan menjaganya dan menjemputnya pulang ke rumah. Sementara Mike sudah berada di penjara untuk waktu yang sangat lama. Dr. Nash melanjutkan Christine mendapat tamu kunjungan. Dia adalah Ben, mantan suaminya. Ben mempunyai luka di wajahnya. Ia memperkenalkan kembali dirinya. Ben sangat sedih melihat keadaan Christine. Lalu Ben mencium hangat kening Christine. Adam masuk ke dalam ruangan. Christine memandangi wajah Adam. Dengan sangat mengejutkan, Christine mengingat kejadian ketika bersama Adam kecil. Sekarang Adam sudah remaja dan Christine baru melihat Adam kembali. Christine mencium Adam dan memeluknya dengan penuh cinta serta kasih sayang. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Ternyata Mike, selingkuhan Christine yang posesif dan psikopat, berpura-pura menjadi Ben, mantan suami Christine, dengan tujuan agar bisa selalu bersama dan mendapatkan cinta Christine. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya semua sandiwara tersebut terkuak. Makanya untuk akang-akang dan teteh-teteh, jangan tergoda untuk selingkuh. Nanti kalau udah kena karma, sakitnya tuh di sini. Oke lah akang-akang dan teteh-teteh, Neng pamit undur diri dulu. Terima kasih dan hatur nuhun sudah menonton dan setia dengan channel Neng. Yuk ah, boy.